Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian dengan judul Perubahan Makna Kosakata Serapan Bahasa Sanskerta dalam lagu-lagu bahasa Jawa karya Didi Kempot. Yang pertama ada latar belakang. Tidak mudah bagi penutur asli bahasa Jawa untuk membedakan kosakata serapan dengan kosakata asli bahasa Jawa. Salah satu bahasa yang kosakatanya diserap dalam bahasa Jawa adalah bahasa Sanskerta. Diperkirakan bahasa Sanskerta merupakan bahasa asing pertama yang diserap dalam bahasa Jawa. Kosakata serapan tersebut dapat dilihat dalam 3 periode, yaitu bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa pertengahan, dan bahasa Jawa baru. Menurut Zoetmulder, pada tahun 1983, dalam Zen 2016, apabila diamati kembali, kosakata Sanskerta yang diserap dalam bahasa Jawa hampir semuanya bersifat kata benda dan kata sifat yang masih berbentuk kata dasar, karena tidak mengalami proses deklinasi. Tanpa disadari, kosakata Sanskerta masih banyak digunakan hingga kini. Salah satunya digunakan dalam lirik-lirik lagu berbahasa Jawa. Perubahan makna merupakan salah satu bukti kedinamisan bahasa, yang seiring berkembangnya zaman, maka akan semakin berkembang pula pemaknaan suatu kata atau bahasa itu sendiri. Khair 2009 berpendapat bahwa untuk mengetahui suatu perubahan makna, maka ada 7 faktor yang hendaknya diperhatikan, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sosial dan budaya, pemakaian kata pada bidang yang berbeda, proses asosiasi, pertukaran tanggapan, perbedaan nilai dan norma, dan adanya proses gramatikal. Kemudian ada teori. Penelitian ini menggunakan 2 teori, yaitu teori Crowley dan teori perubahan makna Haier. Crowley membagi menjadi 3 jenis perubahan bunyi, yaitu perubahan fonetis tanpa perubahan fonem, perubahan fonetis dengan perubahan fonem tanpa perubahan fonetis. Kemudian Haier mengemukakan perluasan makna adalah akibat dari faktor-faktor sebagai perkembangan bahasa. Faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor kebahasaan, faktor kesejarahan, faktor sosial, faktor psikologis, faktor pengaruh bahasa asing, faktor tanggapan indera, faktor penyingkatan, faktor gramatikal, faktor pengembangan istilah, dan faktor kebutuhan akan kata-kata baru. Selain faktor penyebab terjadinya perubahan makna, Haier pada tahun 2009 juga menyebutkan bahwa adanya bentuk perubahan makna yang terdiri dari 5 bentuk, yaitu meluas, yaitu kata yang memiliki banyak makna baru selain makna denotatifnya disebabkan oleh berbagai faktor. Yang kedua adalah perubahan makna menyempit atau spesialisasi, yaitu kata yang memiliki banyak makna menjadi terbatas pada sebuah makna saja. Kemudian ada penghalusan atau eufemia, merupakan perubahan makna kata yang semula kasar atau berkonotasi negatif menjadi lebih halus atau berkonotasi positif. Pengasaran atau disfemia merupakan perubahan makna yang sebenarnya halus atau berkonotasi positif menjadi kasar atau berkonotasi negatif. Yang kelima, ada perubahan makna total, merupakan perubahan makna kata yang berbeda sama sekali dari makna sebelumnya. Kemudian ditemukan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu apakah ejaan kosakata serapan Sanskerta mempengaruhi perubahan makna pada lagu-lagu berbahasa Jawa karya Didi Kempot. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk menunjukkan adanya perubahan makna yang terjadi pada kosakata serapan Sanskerta pada lagu-lagu bahasa Jawa karya Didi Kempot. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik simak catat. Teknik simak catat merupakan penyediaan data yang dilakukan dengan menyimak data menurut Sudaryanto 1993. Kemudian ada penelitian terdahulu. Yang pertama adalah penelitian dari Abdul Latif Zen pada tahun 2016 dengan judul Perubahan Fonologis Kosakata Serapan Sanskerta dalam Bahasa Jawa. Penelitian ini membahas mengenai perubahan bunyi, pemunculan atau penyisipan bunyi, penghilangan atau pelesapan bunyi, fusi atau perpaduan bunyi, dan pergeseran posisi bunyi atau metatesis. Kemudian yang kedua, ditulis oleh Sempana dan kawan-kawan pada tahun 2017,
dengan judul Analisis Perubahan Makna pada Bahasa yang digunakan oleh komentator sepak bola Piala Presiden 2017, Kajian Semantik. Yang ketiga ada ditulis oleh Yeni Ernawati pada tahun 2021 dengan judul Perubahan Makna Kata Bahasa Indonesia di Media Sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Sempana dan Yeni Ernawati ini memiliki persamaan, yaitu pada topik pembahasan. Keduanya sama-sama membahas mengenai perubahan makna dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori semantik. Namun, ada juga perbedaan pada sumber data yang digunakan. Kemudian kita masuk pada analisis perubahan fonetis. Apabila dilihat, di sini terjadi perubahan fonetis dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Jawa. Misalnya pada data ditemukan kata roso, kemudian dalam bahasa Sanskerta ditemukan kata arasa, dan dalam bahasa Jawa ditemukan kata roso. Perubahan bunyi yang terjadi adalah A dan O. Kemudian ada kata duso, dalam bahasa Sanskerta dibaca dosha, kemudian dalam bahasa Jawa dibaca dengan duso. Perubahan bunyi yang terjadi adalah pada fonem S dan S dan A dan O. Kemudian ada dino. Di sini secara penulisan sama, tetapi cara membacanya berbeda. Dalam bahasa Sanskerta yang diketahui cara membacanya tetap A, yaitu dina. Kemudian bahasa Jawa dino. Yang berbeda adalah A dan O. Kemudian ada mata, moto, perubahan yang bunyi yang berubah adalah A dan O juga. Kemudian pada kata utan tidak terjadi perubahan bunyi. Pada kata satru, perubahan bunyi yang terjadi adalah pada fonem S, kemudian sworo, V dan W, kemudian antara A dan O. Kemudian kata jiwa, yang bunyi yang berubah antara G dan J, V dan W, kemudian A dan O. Ada kata romo, di mana bahasa Sanskerta membacanya tetap rama, dan bahasa Jawa membacanya romo. Bunyi yang berubah adalah A dan O. Kemudian yang terakhir adalah puji, mana di bahasa Sanskerta pujita, dalam bahasa Jawa puji. Kemudian hasil pembahasan. Ini merupakan kosakata serapan Sanskerta yang mengalami perubahan makna menyempit. Yang pertama adalah kata roso. Arasa dalam bahasa Sanskerta mengalami perubahan makna menyempit ketika kata tersebut diserap dalam bahasa Jawa. Perubahan tersebut dapat dilihat dari segi penulisan dan pengucapannya. Selain itu, roso dalam bahasa Jawa digambarkan atau diartikan hanya dalam satu kata, yaitu roso. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta disebutkan dalam beberapa kosakata, yaitu arasa, arasa, ras, rasa, rasa, dan ras, di mana masing-masing kata tersebut memiliki perbedaan makna juga. Kemudian ada kata duso, yang juga mengalami perubahan makna menyempit. Yang ketiga ada kata moto. Kata moto memiliki perbedaan pada cara membacanya. Kemudian kata ini termasuk dalam perubahan makna menyempit karena makna dalam bahasa Sanskerta dijelaskan dalam beberapa makna. Kemudian ketika diserap dalam bahasa Jawa hanya memiliki satu makna, yaitu alat penglihatan atau mata. Yang keempat, ada kata utan. Makna gelombang air dapat dikatakan makna yang masih luas. Jika dilihat kembali, gelombang dan air, jika dicari makna yang lebih sempitnya lagi dalam bahasa Jawa, itu artinya adalah hujan. Dan hujan hanya mengalir atau turun dari atas langit. Maka dari itu, mengapa kata udan ini termasuk dalam
kosakata serapan Sanskerta yang mengalami perubahan makna menyempit. Kemudian ada kata swara. Dalam bahasa Sanskerta, swara dijelaskan dalam dua makna, yaitu mengucapkan suara dan bergema. Sedangkan dalam bahasa Jawa hanya dijelaskan dalam satu makna, yaitu suara atau getaran yang terdengar di telinga. Maka itu, kata ini termasuk dalam perubahan makna menyempit. Perubahan makna menyempit yang terakhir ada kata jiwa. Perbedaan kosakata jiwa dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa tidak hanya terjadi pada sistem fonetisnya saja, namun juga pada maknanya. Sanskerta memaknai kata jiwa itu hidup, penyebab kehidupan, prinsip hidup, dan jiwa. Sedangkan bahasa Jawa memaknainya sebagai sukma atau nyawa. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kata jiwa mengalami perubahan makna menyempit. Selanjutnya ada kosakata serapan Sanskerta yang mengalami perubahan makna total. Kosakata rama dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Jawa memiliki persamaan penulisan namun pengucapan dan makna yang berbeda. Hal tersebut dapat menjadi faktor perubahan makna total yang terjadi dalam kata tersebut. Apabila dilihat, dalam kosakata Sanskerta, rama memiliki arti menyenangkan, menggembirakan, kecantikan, kekasih, dan kesenangan. Sedangkan dalam kosakata bahasa Jawa, rama atau yang dibaca romo memiliki makna sebagai ayah atau bapak. Perbedaan ini sangat terlihat jelas, maka dari itu kata rama merupakan termasuk ke dalam perubahan makna total. Kemudian ada kosakata serapan Sanskerta yang mengalami perubahan makna meluas, yaitu puji. Kosakata puji tidak hanya memiliki makna disanjung atau dihormati saja, tetapi juga dapat diartikan lebih luas, yaitu ibadah, doa, dan juga harapan. Kemudian ditemukan juga kosakata serapan Sanskerta yang tidak mengalami perubahan makna. Yang pertama adalah dino. Perbedaannya hanya pada cara bacanya saja, tetapi secara makna tidak ada perubahan. Kemudian yang kedua adalah satru. Kata satru ini memiliki makna yang sama dalam kosakata Sanskerta dan juga kosakata Jawa. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam lagu-lagu bahasa Jawa karya Didi Kempot, ditemukan 6 kosakata serapan yang memiliki perubahan makna menyempit, yaitu roso, tuso, moto, udan, swara, jiwo. Satu perubahan makna total yaitu romo, satu perubahan makna meluas yaitu puji, dan 2 kosakata yang tidak mengalami perubahan makna yaitu dino dan satru. Perubahan makna yang terjadi pada kosakata-kosakata tersebut terjadi karena perbedaan prinsip pengucapan dan penulisan antara masyarakat Jawa dan masyarakat pengguna bahasa Sanskerta. Berikut merupakan daftar referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.